Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Taiga Ryuga. Udah lama banget gue kacamata ya. Aduh, gila. Nih video sebenarnya cukup bakal bikin kontroversi sih. Jadi kalau misalkan amit-amit cabang bayi, gue kena kasus, gue jadi masuk kategori cowok kacamata bermasalah nih. Masuk ke Reinhard Sinaga, masuk ke siapa lagi tuh yang ya pokoknya kasus-kasus cowok berkacamata ya. Karena yang kemarin itu kasusnya emang cukup wadidaw ya, jadi membuat citra cowok berkacamata itu hancur ya. Makanya itu alasan gue tuh nggak pernah pakai kacamata begitu. Jadi gimana ya, gue tuh takutnya kan gue bukan manusia yang baik ya. Jadi kalau misalkan gue hilaf terus gue lagi di kondisi pakai kacamata, ya gue masuk golongan mereka. Tapi gue pakai kacamata di sini karena gue juga bisa sambil baca teks ya. Jadi ini gue ada laptop yang udah gue tulis untuk bikin video ini ya. Oke, jadi gue bakal ngebahas si Gilang Bungkus. Ini gue pengennya sih kontennya malam-malam biar sama kayak horror sugar, cuma karena gue lagi ya gue tuh tidurnya sekarang udah jadi lebih baik, jadinya gue susah bikin konten horror sugar ya. Jadi yang gue tahu si Gilang Bungkus ini tuh punya iming-iming ya, punya iming-iming dia itu ingin melakukan riset dan apa ya, observasi untuk kelulusannya dia. Dia ini mohon-mohon ke korbannya agar tolonglah bantu kelulusan saya. Ya emang sih beneran lulus, tapi dengan surat DO. Nah, bukan pakai ijazah, bukan dengan gelar sarjana, bukan dengan wisuda, tapi dengan surat drop out ya. Jadi say goodbye buat Gilang Bungkus ya dari PTN-nya ya. Nah, cuma si Gilang Bungkus ini tuh kayak maksa banget ke korbannya, kayak pokoknya tuh dia ngancem kalau nggak mau digituin dia bakal maksa dengan kain jarik atau dilakban. Waduh, si Gilang ini juga bakal ngefoto atau ngedokumentasiin si korbannya itu buat jadi bahan fantasi seksualnya gitu loh. Gue jadi ngeri anjing. Jadi korbannya udah speak up dan dia itu udah nulis semacam thread di Twitter. Nanti teman-teman bisa baca, nanti gue tulis di kolom deskripsi untuk ngebaca threadnya ya. Untuk lebih lengkap, ini kan gue cuma ngambil poin inti-intinya ya. Jadi kalau teman-teman mau yang lebih lengkap bisa cek di deskripsi thread Twitternya, oke? Korbannya sendiri sih gimana ya, nyesel gitu karena yang gue tahu korbannya ini tuh dilakban sampai 3 jam loh. Lu bayangin 3 jam itu lu setara mau free trial jadi pocong atau magang jadi mumi tuh. Tapi kasus ini sudah diserahkan ke pihak berwajib dan si Gilang Bungkusnya ini sudah tertangkap di rumah pamannya ya. Ini Gilang Bungkus ngapain ngumpet di rumah omnya? Mending Anda jadi bajak laut. Ada-ada aja anjir, kenapa mikir jadi bajak laut anjir. Tapi sumpah ya, kalau Gilang Bungkus ini dia itu jenius dari segi strategi ya. Misalkan dia jadi buron kriminal yang lebih level up, ini kan kasusnya dia lebih ke pelecehan seksual. Kalau misalkan dia itu entah dia jadi bandar narkoba atau gimana, gue yakin dia bisa bikin trap yang cerdas banget. Kalau misalkan ini dia jenius ya, jenius plus dia kriminal yang levelnya udah barbar banget lah. Gue yakin dia bisa bikin sebuah trap yang dimana trapnya itu semacam perangkap yang tiba-tiba jadi kelilit sendiri gitu. Jadi kalau misalkan jebakan yang buat binatang buas tuh ya, yang bos yang biasa kayak jepitan gitu yang di tanah, itu kan dia cuma bisa bikin ya, bisa dibilang kalau misalkan serigala atau apapun itu kayak nggak bisa jalan lagi gitu karena udah ketangkap di situ. Nah, si Gilang Bungkusnya ini kalau misalkan dia bikin trap semacam itu, gue yakin itu juga bakal serem coy. Misalkan dia bikin trap nih, dia udah terkepung lah sama aparat kan, jangan bergerak, wah dia begini, terus dia udah siapin trap tuh di bawah di lantai kan, begini kelilit, waduh serem juga kan. Wah,
bahan baru nih, waduh. Tapi ini udah, sebenarnya si Gilang Bungkus ini gue bingung ya, kenapa hasrat seksualnya tuh sampai nyakitin orang lain tuh, yang tadi gue bilang, yang 3 jam ngebungkus orang buat jadi bahan fantasi seksualnya. Mohon maaf Mas Gilang, kan udah ada Pornhub, kalau nggak bisa masuk akses, aktifin VPN. Di Pornhub kategorinya banyak, ada MILF, ada gangbang, ada stay family, dan nggak ada tuh yang namanya bungkus bukake, nggak ada bungkus bukake, ada itu doang. Anjir, kok gue tahu kategori Pornhub ya. Ini gue takutnya ada bos Pornhub nonton video ini, terus dia tertarik itu sama gue, ngerekrut jadi apa, jadi humasnya, jadi humas Pornhub. Tapi ngeri juga sih kok kalau jadi humas Pornhub ya kan, nanti gue digaji pakai amplopnya kenapa basah-basah lengket-lengket gini, waduh, amplop bukake. Udah gak masuk akal. Tapi si Gilang Bungkus ini emang sebenarnya dia nggak bisa diajak untuk ke festival atau karnaval rumah hantu tuh, itu dia nggak bisa Pak, atau juga ke tempat-tempat serem, karena gue yakin yang biasanya pocong menjadi tersangka untuk menjadikan manusia sebagai korban atas ketakutannya, ini jadinya si Gilang Bungkus yang jadi tersangka dan pocong jadi korbannya gitu loh. Karena gue takutnya kalau misalkan nih dia di festival rumah hantu ya, terus dia masuk nih ke rumah hantu gitu kan, itu gue kesian banget sama abang-abangnya yang udah capek-capek jadi pocong coy, ya kan, udah dandan serem-serem. Apalagi yang gue ingat tuh pocong bisa jadi pocong yang rumah hantu itu disuruh teriak-teriak juga, jadi biar effortnya jadi tambah serem gitu. So kayak ini si Gilang Bungkusnya nggak takut tuh, malah sange ya kan. Wah, ini dia bahan seksualku. Waduh, menarik sekali hantu ini. Waduh, gue yakin Gilang Bungkus itu bersyukur aja tinggal di Indonesia, karena anjir akhirnya ada hantu bungkus yang sangat menarik sekali, sangat memuaskan birahiku. Waduh, kesian anjir itu sumpah. Pocong-pocongan yang di rumah hantu ya kan ditangkepin, disodomi, gaya apa ya disodomi begitu sambil berdiri. Kalau kata Onadio Leonardo itu katanya adalah gaya asongan, sumpah. Gue dia itu gue udah dengar kata itu dari Onadio Leonardo tuh di kontennya sama Andika Pratama. Anjir, gaya asongan lu lagi berdiri gitu. Aduh. Juga kalau misalkan si Gilang Bungkus ini apa ya, bisa dibilang dia Gilang Bungkus ini nih juga gimana ya, dia nih kalau misalkan di acara syukuran atau ke Holland Bakery, dia itu bakal cari lemper atau lontong ya kan. Misalkan dia ke Holland Bakery nih, dia tuh nggak nyari roti, di Holland Bakery tuh ada lemper, ada lemper di borong sama dia. Kasir Holland Bakery-nya kan, mas ini banyak banget lempernya, buat apa ya? Waduh, speakernya, iya nih mau mukbang lemper, waduh, biar kayak Tan Boykun, waduh, padahal buat sex toys. ada aja. Terus juga kalau misalkan dia di acara syukuran tuh ya, itu kan kalau acara syukuran atau gimana, atau sebelum rice box ya, sebelum nasi bungkus, nasi kotak itu kita tuh dikasih snack dulu gitu. Biasanya ada risol, ada kue-kue manis juga ada, terus ada aqua gelasnya juga, sama nasi-nasinya gitu, kayak lemper kalau nggak lontong. Itu gue yakin ya, dia kalau misalkan sama temen-temennya gitu ya, sama cycle terdekatnya ke acara syukuran atau apa, terus ngeliat nih, lontong lu dimakan nggak, jadi dia tuh pepetnya lontong, terus temen-temennya tuh dia tuh ngasihnya, ini risol buat lu dah, gue ngambil lontong lu aja. Jadi dia nukernya sama lontong. Jadi kotak snacknya dia atau sama rice boxnya dia itu penuh sama lontong sama lemper gitu. Dan itu dijadiin sex toys lagi, jangan di kamar ya kan. Wah, takutnya nih kalau ada temennya lagi yang main ke rumahnya dia ya kan, ke kamar dia, buset Klang, ini kamar lu kenapa banyak lemper sama lontong. Wah, gue
bagi ya, wah tapi lontongnya ada rasa-rasa jembi-jembinya gitu. Udah kayak Eric Colim anjir. Makan roti jembi, aduh. Ya, untuk para korbannya Gilang Bungkus, semoga teman-teman cepat move on, cepat hilang dari traumanya, dan semoga bisa membaik lah ya secara mental. Karena kesian juga kalau misalkan teman korban ini beli pecel lele ya kan, misalkan beli lele ya kan, mas lele satu bungkus atau makan sini, nggak usah bawa-bawa bungkus bisa nggak, waduh malah tersinggung kan, nggak enak ya kan. Orang lain protes beli pecel lele sambelnya nggak enak atau lelenya kurang garing, ini protes masalah bungkus atau makan sini doang, kan nggak enak dong. Oke, mungkin segini aja video gua. Maaf banget kalau nggak jelas atau ada humor-humor yang tidak masuk ya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa teman-teman kasih like, lalu komen jika ada kritik dan saran, share, dan pastinya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you dan bye.